akan memulai menyampaikan bukan arahan pendeta, tapi menyampaikan harapan-harapan. Tepuk tangan dulu untuk harapan-harapan. Saya awali dengan ucapan salam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pendeta Leritur Penjahitan yang hadir bersama kita. Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 serta pejabat dan staf di jajarannya, pejabat administrator dan pengawas di jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu para kepala sekolah yang saya hormati, para guru-guru yang saya banggakan, Ketua MKKS, para aparatur sipil negara di jajaran Dinas Pendidikan, seluruh peserta yang saya hormati. Sambil bergurau, saya sampaikan kepada Bu Elizabeth, saya mau paparan. Rupanya serius betul. Tepuk tangan untuk Ibu Elizabeth. Mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas limpahan kasih sayang yang tak pernah henti. Pada siang menjelang sore ini, kita keluarga besar Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berkesempatan hadir di tempat yang berbahagia ini dalam satu acara yang menurut saya penting dan strategis, yakni perayaan Natal Keluarga Besar Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tentu saja atas nama pribadi maupun dinas, saya menyampaikan selamat berbahagia bagi seluruh ASN, pendidik dan tenaga pendidikan serta keluarga besar Dinas Pendidikan yang merayakannya. Semoga damai Natal, keselamatan dan kebahagiaan senantiasa mengiringi langkah-langkah kita semua. Sangat menarik bahwa tema Natal kita tahun ini sebagaimana yang tertuang di dalam Lukas 2 ayat 14 menyebutkan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Tema ini sangat menarik kalau ingin kita dalami dihadapkan dengan kondisi anak bangsa hari ini, dihadapkan dengan tugas pokok kita di Dinas Pendidikan, tugas pokok kita sebagai kepala sekolah, tugas pokok kita sebagai pendidik. Sangatlah aktual dan menyentuh hati kita semua, karena sesungguhnya jauh di lubuk hati kita kedamaian dan kesejahteraan adalah impian dan cita-cita kita bersama. Dengan demikian, tema ini patut menjadi pengingat dan pendorong bagi kesadaran kita agar menghadirkan damai sejahtera di bumi secara nyata
didasari pada kemuliaan Tuhan. Pesan Natal ini sekianya menginspirasi kita, utamanya sebagai bangsa Indonesia yang telah dianugerahi Allah kehidupan dalam keberagaman yang demikian kaya, keberagaman yang dianugerahkan untuk menjadi kekuatan mempertahankan dan menjaga kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Kita semua maklum, damai sejahtera yang dilandasi kemuliaan Allah satu-satunya jawaban terhadap berbagai persoalan yang selama ini muncul dan mengancam keutuhan dan soliditas sebagai satu bangsa. Hal ini sekaligus menjadi pesan kuat bahwa kedamaian dan kesejahteraan berlandaskan kemuliaan Allah hanya mungkin diraih melalui keharmonisan dan keeratan sinergitas hubungan sosial di antara kita dengan mengetepikan, mengabaikan, menyampaikan, menyampingkan segala macam perbedaan yang ada di bawah naungan cinta kasih sayang Tuhan kepada kita. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2024. Dalam kapasitas sebagai personil Dinas Pendidikan yang memiliki tugas khusus membangun karakter anak bangsa, saya mengajak kita semua untuk lebih menguatkan semangat dan peran kita agar sejalan dengan ajaran Yesus sebagai juru penerang, sebagaimana yang disuratkan dalam Matius 5 ayat 14a, tertulis bahwa kamu adalah terang dunia. Kita harus paham dengan konsep terang, yaitu menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya anak didik, keluarga, teman sejawat, dan lebih luas di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Harus disadari sungguh-sungguh fungsi Dinas Pendidikan selaku pembina, pelaksana, dan pengembangan tugas di bidang pendidikan, menjamin terlaksananya proses pendidikan di sekolah-sekolah. Semua itu adalah amanat rakyat yang harus ditunaikan secara optimal. Dinas Pendidikanlah ujung tombak pemerintah membangun generasi emas yang handal untuk menjaga eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Demikianlah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan para pengikutnya. Yesus sang guru agung merupakan teladan dalam memberi pengajaran kepada umatnya. Hal yang dilakukan Yesus dan patut diteladani sebagai seorang guru adalah sambil mengajar, ia menatap murid-muridnya dengan penuh perhatian, membangun komunikasi, mengajukan pertanyaan, mengajak murid-muridnya untuk lebih memahami topik yang diajarkan dan menyebut nama murid-muridnya ketika mengajar. Jadi banggalah saudara-saudara karena bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini, terutama yang bertugas sebagai seorang pengajar. Saya menyimpulkan bahwa tugas di Dinas Pendidikan ini sesungguhnya adalah melanjutkan, meneruskan, melestarikan budaya kerja Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan untuk kita. Jadi jangan mau pensiun di Dinas Pendidikan. Saya bangga, saya sudah 12 tahun lebih bekerja di ASN ini, maka spirit kebanggaan saya dalam bertugas itu muncul setelah saya berada di Dinas Pendidikan Sumatera Utara ini. Karena yang kita kerjakan ini kerjaan Tuhan. Yang kita kerjakan ini kerjaan orang-orang suci. Tak boleh lelah. Sebagai pengajar tidak boleh mengeluh. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh dengan tugas-tugasnya.
Nah, penderitaan, perjuangan, pengorbanan Tuhan Yesus dibandingkan dengan yang kita lakukan tidak ada apa-apanya. Mohon izin Ibu Pendeta, ini analisa saya. Tidak ada apa-apanya. Kita ada TPP, kita ada sertifikasi, walaupun terlambat dikit. Ada tunjangan sana, ada tunjangan ini. Tuhan Yesus itu simbol perjuangan. Tatap itu. Itulah inspirasi kita dalam bekerja. Itu kenapa saya katakan Natal ini wajib dirayakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya juga mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama membangun kehidupan bermasyarakat ke arah yang lebih baik. Natal ini hendaknya kita jadikan momentum untuk bertekad bangkit, membangun diri dan masyarakat dengan nilai-nilai moral yang lebih baik. Kita menyadari bahwa perubahan itu tidak mudah. Namun kita harus berupaya melakukan perubahan-perubahan untuk peningkatan kualitas kita, kualitas diri kita, kualitas satuan kerja kita, kualitas keluarga kita, kualitas anak didik kita, keluarga dan anak bangsa kita. Dalam berbagai aspek ke arah yang lebih baik dan terbaik. Sebagai abdi negara yang berkiprah di bidang pendidikan, melalui spirit Natal saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menghidupkan atmosfer kedamaian dan menghidupkan kesejahteraan, mulai dari diri kita, keluarga, teman sejawat, di kelas masing-masing, di kalangan siswa-siswi kita, sehingga di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita wujudkan pendidikan yang dijiwai semangat keadilan dan kesetaraan. Hilangkan diskriminasi dan penindasan dalam seluruh penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, guna meraih Sumatera Utara yang hebat di masa yang akan datang. Tidak usah kita risaukan apapun yang membuat semangat kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi berkurang. Kita hadapi tahun 2024 sebagai perjalanan yang menyenangkan dan penuh optimisme. Tentu tanpa melupakan Sang Maha Pencipta, yakni Tuhan yang Maha Esa. Dengan menghadirkan Tuhan dalam iman kita semua, tahun 2024 akan mengantarkan kita menjadi hamba Tuhan yang semakin soleh dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebelum mengakhiri sambutan ini, tak lupa saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya pada seluruh pejabat ASN, para pendidik, tenaga kependidikan dan aktivis pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang telah membuktikan dengan kerja keras, harmoni, dan sinergitas kuat kita berhasil meraih berbagai penghargaan dan prestasi, terutama terkait upaya menghapuskan 3 dosa besar di dunia pendidikan. Pertama, dosa besar pertama, perundungan. Ini yang sangat berbahaya, merusak nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan.
Karena kemuliaan itu adalah hak asasi yang kita bawa ketika kita lahir sampai akhir hayat kita. Dan itu harus tumbuh subur dimulai dari lingkungan pendidikan di mana kita berada. Yang kedua, dosa besar yang kedua yang tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan adalah kekerasan seksual. Yang ketiga, tidak boleh terjadi haram hukumnya. Besar kali dosanya jika di satu lembaga pendidikan terjadi intoleran. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, betul-betul ini diperhatikan. Dan ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan di depan para pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia di Jakarta, sehingga kita dapat meraih penghargaan dari seluruh provinsi, hanya Yogyakarta dan Sumatera Utara. Saya sampaikan terima kasih, penghargaan, dan tak pernah bosan saya menyampaikan terima kasih itu berulang-ulang. Karena Sumatera Utara dinilai daerah yang multi etnis, multi keyakinan, multi suku, agama, kepercayaan, tetapi melalui pencegahan, penanganan, tindakan kekerasan di satuan pendidikan, pemerintah pusat menilai kita sanggup dan siap mewujudkan itu di Sumatera Utara. Apresiasi yang kita peroleh dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek adalah persembahan manis akhir tahun kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara dan hadiah Natal bagi jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih saya kepada semua guru, saya sampaikan terima kasih. Menjelang kita masuk pada hari Natal, kita dapat penghargaan yang luar biasa. Demikian sambutan saya, kiranya Tuhan yang Maha Kasih senantiasa menganugerahkan damai dan sukacita Natal serta menerangi langkah kita untuk membangun Sumatera Utara yang hebat. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih kepada